Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa cari ilmu kembali, belajar kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sehat semakin sehat, yang sakit jadi sembuh, dan semoga penyakit dan musibah yang ada di negeri ini khususnya dan negeri-negeri lain diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, negara kita secara khusus dan umat Islam secara umum dimanapun berada di negara manapun diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu pemirsa dimanapun Anda berada dan yang belum ibu-ibu. Ya, karena ada yang sudah ibu-ibu, ada yang masih adik-adik. Mungkin ya umur saya kan 45 lewat. Yang di bawah saya berarti adik. Di atas saya kakak. Di atasnya lagi berarti ibu-ibu. Pada sore hari ini pemirsa, saya mau menyadarkan diri saya sendiri khususnya dan semua yang melihat tayangan ini, bahwasannya bulan Ramadan tidak lama lagi. Sabtu besok insya Allah masuk 1 Rajab. Malam Sabtu berarti sudah berganti, Jumat malam Sabtu sudah masuk bulan Rajab. Nah kalau udah Rajab kemudian apa? Sya'ban. Kalau udah Sya'ban kemudian Ramadan. Kalau sudah Ramadan kemudian bodoh. Hari raya, enggak kerasa, cepet begitu. Apalagi zaman now, zaman sekarang. Katanya akhir zaman itu, ya akhir zaman ya zaman kita ini, zaman umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin jauh dari Nabi berarti semakin akhir. Itu nanti perjalanan waktu semakin enggak terasa. 1 tahun tuh rasanya sebulan rasanya seminggu rasanya sehari. Baru kemarin Rabu, sekarang sudah Rabu lagi. Kalau kata orang Jawa, ujuk-ujuk Rebu gitu ya. Tiba-tiba hari Rebu datang itu, enggak terasa. Makanya untuk semua kaum wanita muslimah dimanapun Anda berada, kalau Anda menyaksikan tayangan ini, segera ingat berapa hutangmu pada Allah Ta'ala. Hutang puasa. Jangan mengatakan, oh masih jauh Ramadan, ujuk-ujuk ya. Nanti tiba-tiba Ramadannya datang. Sementara hutangnya belum lunas. Ya naudzubillah min dzalik. Sepekan sekali mulai Rajab dicicil, diangsur. Ya kalau seminggu sekali kan insya Allah selama 1 bulan Rajab Sya'ban ya utangnya 8 paling rata-rata ya. Rata-rata adalah 8, kecuali yang 12, ya kecuali yang 14 kan ya ada ya, tapi ya mosok belum bayar sama sekali ya insya Allah kan sudah ada yang dibayar, nanti insya Allah mudah lunasnya. Tapi kalau nggak diangsur, nggak lunas-lunas, itu yang pertama kali pengen saya sampaikan, ya diangsur dulu. Kalau kemudian bisa diselesaikan dengan Senin Kamis lebih bagus, nggak kroso. Kenapa? Karena ada orang yang sudah puasa Senin Kamis di rumahnya. Sehingga kalau dia itu puasa bersama keluarganya jadinya tidak terasa. Kemudian biar lebih khusyuk, jangan syuting gitu ya. Jangan syuting, jangan main handphone dan enggak ada pertanyaan. Pertanyaan nanti selesai majelis ya. Kita semua ngaji dulu, dengarkan dulu. Handphonenya harap di silent semua, dimasukkan tas semua. Karena nanti ilmu nggak akan turun ya, nggak akan turun. Insya Allah biar barokah ya, biar barokah. Pertanyaannya nanti ya. Jadi nggak ada pertanyaan, kita simak saja. Jadi yang namanya puasa itu kalau dilakukan berjamaah jadinya ringan. Bayar utang puasa ini kadang berat gara-gara apa? Sendiri, ya gara-gara sendiri. Maka biar nggak berat, ibu-ibu cari teman-teman yang utangnya podo. Buat kencan, ya kamu punya utang berapa? 5, yuk poso bareng nanti buka bersama. Itu cara menyiasati bayar
hutang ya, bayar hutang puasa Ramadan. Nah ini untuk mengingatkan saja sebelum saya masuk ke temanya. Temanya pada sore hari ini adalah Rajab Syahrullah. Rajab itu bulannya Allah Ta'ala. Bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan karena Rajab itu bulannya Allah, maka kita dikatakan Rajab Syahrul Istighfar. Bulan disuruh lebih banyak istighfar. Lebih banyak minta ampun. Sekarang saya mau nanya sama pemirsa dan ibu-ibu khususnya yang di sini menemani saya beberapa keluarga besar Majelis Ar-Raudhah karena pengajiannya Rabu sore masih tutup. Ya belum buka, ini hanya online dan untuk internal. Ya untuk relawati dan keluarga besar Majelis Ar-Raudhah. Santriwati-santriwati yang ada di sini dan teman-teman yang ngurusi majelis. Pertanyaan saya, kira-kira dosa kita banyak atau sedikit? Jawabannya betul semua ya. Dosanya banyak atau sedikit? Banyak atau pol-polan? Kira-kira dibanding bapak-bapak dosanya lebih banyak bapak-bapak atau ibu-ibu? Oh ngaku, Masya Allah. Ibu-ibu dosanya lebih banyak, itu tawadhu merendahkan diri ya. Dan juga sekaligus sadar diri. Kita kan gak boleh nunjuk orang lain dosanya lebih banyak. Kita nunjuk diri kita dosanya yang paling banyak. Nah sekarang saya mau nanya. Pemirsa ini mohon maaf pemirsa, kalau Anda punya salah sama atasan, satu kesalahannya. Dan itu bisa menyebabkan nanti kalau atasan marah bisa dipecat. Kira-kira kalau punya salah sama atasan seperti itu, jadinya khawatir atau enggak khawatir? Khawatir ya. Yang dilakukan pertama kali apa? Mogo-mogo gak konangan kan begitu ya. Mudah-mudahan gak ketahuan gitu. Terus berusaha apa? Minta maaf. Berbuat baik, kerjanya dirajinkan. Betul ya? Biasanya itu satu hari kerja dia bisa misalnya produksi barang 10. Hari itu dia buat 11, besoknya 12. Nah setelah itu ngomong, mohon maaf Bapak, saya kemarin itu kok mecahkan vas yang di pojok sana. Ya minta maaf. Khawatir nih bosnya marah, khawatir majikannya marah, khawatir atau atasannya marah. Kita berjuangnya luar biasa biar dapat kata ku maafkan. Sudah ku maafkan. Pertanyaan saya, nah kalau urusan sama Allah Ta'ala ini urusannya dipecat atau dibuang ke neraka? Urusannya dipecat atau sengsara dunia, sengsara akhirat? Sengsara dunia, sengsara akhirat. Naudzubillah min dzalik. Tapi anehnya kita ini sebagai manusia, lalainya luar biasa. Bukan satu loh salah. Tadi ibu-ibu kan ngaku ya, salahnya banyaknya luar biasa. Pertanyaan saya, istighfarnya berapa? Istighfarnya berapa? Coba. Dari mulai pagi tadi sampai sekarang, udah berapa istighfarnya? Wah gak kehitung. Pokoknya gak kehitung, kenapa? Gak pernah ngitung. Maksudnya gak istighfar, gak pernah ngitung. Paling habis sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu buat ngistighfari sholat aja belum cukup. Lawang Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang gak punya salah, yang sholatnya juga paling sempurna. Itu habis sholat istighfarnya 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya merasa masih kurang. Nah kalau kita kan diajak sama imam biasanya astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis sholat itu kadang imamnya ngomong sendiri, makmumnya bengong sendiri, diem gitu kayak seperti Pak Patung, nggak sadar dia, nggak mau ikut istighfar. Subuh diajak istighfar 27 kali, astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Yang baca cuma muadzinnya, jamaahnya datangnya terlambat dan tidak ikut baca istighfar yang seperti itu. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka itu rajin minta ampun sama Allah Ta'ala. Kita aturu wal ngora'u. Jadi kalau sahur itu ya, sahur yang enggak, bangun ya tidak. Kalau tahu bangun ke toilet, istighfar kita sedikitnya luar biasa. Di waktu-waktu yang diajarkan istighfar, habis sholat yang enggak jalan. Kalau mau berdiri dari duduk, itu disunahkan untuk baca
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sebetulnya istighfar. Cuman orang nyebutnya apa? Kafaratul majlis. Itu adalah istighfar. Nah ini istighfar. Kenapa kita kurang baca? Karena kita belum merasa butuh sama istighfar. Tapi kalau yang sama yang namanya masker ini, Masya Allah. Kita ini karena khawatir kena corona ya, kita kemana-mana pakai masker. Selain juga khawatir kena corona, juga khawatir nanti kena petugas. Ya. Double khawatirnya ya, khawatir kena petugas. Makanya dipakai ini untuk menekan laju COVID dan menghilangkan laju COVID. Kemana-mana maskernya dipakai ya. Kemudian berusaha jaga jarak, menghindari kerumunan. Ini yang selalu diajarkan oleh semua orang. Ya, semua orang mengajarkan seperti itu. Biar apa? Biar tidak kena corona COVID-19. Nah, bagus, jalankan itu. Pertanyaan saya, lah kalau sama siksa kubur itu selomotnya kubur, takut enggak kita ini? Sama siksa neraka takut enggak? Takut. Lah bentengnya itu istighfar. Maskernya itu istighfar. Maskernya itu istighfar. Nah pertanyaan saya, istighfar kita ini jalan enggak itu loh. Dikatakan di Al-Quran itu Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka itu wahum yastaghfirun. Selama mereka itu minta ampun sama Allah, mereka istighfar sama Allah, enggak akan disiksa sama Allah Ta'ala. Bala enggak akan turun, bencana enggak akan turun. Makanya kalau sekarang kita ini melihat banyak musibah, banyak bencana, jangan salahkan siapapun dan jangan salahkan apapun. Jangan bilang hutannya gundul, jangan bilang ini karena ada eksploitasi alam yang menyalahi aturan, jangan bilang ini karena ada orang begini, jangan bilang seperti itu. Tapi bilanglah pada diri kita sendiri, istighfarmu piro? Berapa istighfarmu? Karena kita enggak istighfar, ya bala itu akan sampai kepada kita. Naudzubillah min dzalik. Karena kita enggak istighfar, bencana itu akan sampai kepada kita. Tapi Al-Quran enggak mungkin salah. Wahum yastaghfirun. Selama mereka istighfar, bencana itu tidak akan diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka semua. Enggak akan ada azab kepada mereka semua. Maka ajaibnya, ini ajaib ya. Ketika Nabi berada di Mekah, SAW, Mekah itu enggak pernah ada musibah. Enggak pernah ada musibah. Tidak pernah ada. Selama Nabi Muhammad SAW ada di Mekah. Bencana-bencana itu enggak ada. Kenapa? Wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka yang menyalahi ajaran Allah, mereka yang enggak percaya sama Allah, mereka yang ingkar sama Allah, mereka yang zalim, mereka yang maksiat, tidak akan kena bencana dari Allah Ta'ala. Wa anta fihim. Selama kamu ada di tengah-tengah mereka, wahai Nabi Muhammad SAW. Di Mekah ada Kanjeng Nabi, balaknya enggak turun, mental, enggak jadi. Ditahan sama Allah Ta'ala. Jangan, ada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabinya hijrah SAW. Dari Mekah pindah kemana? Madinah. Pertanyaan saya, ketika Nabi pindah ke Madinah SAW, di Mekah ada bencana enggak? Padahal yang musuhin Nabi masih tinggal di Mekah. Yang menghina Nabi ada di Mekah. Yang mencaci maki ada di Mekah. Yang merangi Nabi ada di Mekah. Nabinya ada di Madinah. Pertanyaan saya, apakah Mekah kemudian diturunkan bencana oleh Allah Ta'ala? Enggak ada bencana, enggak ada musibah. Padahal saat itu Mekah belum menjadi negerinya muslimin. Mekah menjadi kotanya orang-orang yang musuhi umat Islam. Musuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kotanya orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu, ya, ketika ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa kok enggak diturunkan bencana? Kenapa enggak diluluhlantahkan? Kenapa enggak dimusnahkan? Kenapa enggak dihilangkan masyarakatnya yang betul-betul enggak sesuai aturannya Allah itu? Jawabannya sederhana. Kata Allah, wahum yastaghfirun. Karena di tengah-tengah orang-orang yang rusak itu masih ada sekelompok sahabat yang belum hijrah, yang minta ampun sama Allah Ta'ala. Ada sekelompok sahabat yang belum hijrah, karena kan sahabat enggak semuanya bisa hijrah. Ada yang tertahan di Mekah. Ya apalagi setelah Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, itu yang di Mekah enggak boleh keluar ke Madinah. Lah ini yang di Mekah ini sahabat Nabi SAW dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan yang enggak enak, istighfarnya enggak pernah putus. Ahli ibadah, ya
Sahabat-sahabat itu orang-orang yang mulia. Istighfar di tengah orang-orang yang rusak. Istighfar di tengah orang-orang yang gak ikut aturannya Allah. Istighfar di tengah orang-orang yang benci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasilnya apa? Allah tidak akan menyiksa mereka yang benci sama Allah tadi, yang menyalahi ajaran Allah tadi, wahum yastaghfirun. Selama masih ada sekelompok orang yang minta ampun sama Allah ta'ala. Nah ini loh penting. Berarti kalau kampung kita nggak pengen kena musibah, resepnya apa ini? Istighfar. Jangan kita tambah ngomong, ya ben remuk sisan. Naudzubillah min dzalik. Sudah biar ngerasain semua. Naudzubillah min dzalik itu bukan sikap muslim itu ya, bukan sikap muslim, bukan sikap orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya berjuang, saya mau istighfar. Ya mudah-mudahan berkat istighfar saya satu kampung selamat. Begitu loh. Berjuang dengan istighfarnya. Saya mau istighfar, mudah-mudahan berkat istighfar saya satu negara selamat. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika istighfar ya tenanan. Astagfirullah. Ya Allah ampuni saya ya Rob. Kalau masih ada orang yang nangis minta ampun sama Allah ta'ala, maka bala itu mau turun mandek. Kalau toh sampai turun itu sudah porsinya ya kurangnya luar biasa. Mestinya mau banjir 20 meter jadi 2 meter itu. Ya jadi 2 meter. Mestinya mau banjirnya itu mengakibatkan korban yang sangat banyak. Jadi nggak ada korban. Paling hartanya saja yang musnah. Manusianya selamat semua. Kenapa? Ada yang istighfar di situ. Nah ini yang sekarang mengerikan. Ibu-ibu udah nggak ngajari anaknya istighfar lagi. Habis sholat anaknya mencolot ya didiamkan. Nggak ngajari dirinya istighfar lagi. Bapak-bapak juga nggak ngajari istighfar lagi. Masyarakat kita ini nggak mau gedor langit lagi. Ya, sibuk sama urip kaya ngene mumet ki. Urip kaya ngene mumet ya. Urip kok ngene terus mumet ki. Kapan rampungi? Kapan rampungi? Tak jawab, "Nah awakmu mati rampung-rampung." Kalau engkau sudah pindah ke alam baka, ruwetnya hidup itu akan selesai yang di dunia. Ya syukur-syukur selesai. Nah kalau kita ini di alam dunia enggak amal, masuk kubur tambah sengsara meneh. Naudzubillah min dzalik. Dikubur lebih ruwet lagi. Ya hidup di dunia ini ya seperti ini. Kadang pagi, kadang sore, kadang siang, kadang malam, kadang udan, kadang terang. Itu namanya hidup di dunia. Lah tapi biar enak gimana caranya? Biar enak hubungan sama Allah beres. Punya salah minta maaf selesai. Ngaten Bu, ini kalau pakai bahasa gini kurang kroso. Ini pakai bahasa ibu-ibu insya Allah selesai. Bu, ibu nanya boleh. Jenengan masak 1 hari, terus dicemberutin suami, diperenguti gitu ya, dicemberutin suami. Rasanya enak atau enggak enak? Enggak enak. Betul enggak enak ya? Terus apalagi kalau jenengan tanya, "Ono apa Thomas? Ada apa Thomas?" Kemudian suaminya memalingkan wajah terus pergi ngeluyur begitu saja itu. Kira-kira artinya dak-dikduk sebel mangkel enggak itu ya? Ada apa gitu kan? Ada apa? Betul. Rasanya enak enggak? Enggak enak kan? Suami begitu tahu istrinya berbuat salah. Salah yang mengganggu hati suaminya. Itu kadang-kadang ada suami itu yang pengen memberi pelajaran istrinya, ben ngerasakno. Betul? Betul? Jenengan sudah sebagai istri makan berbagai menu di meja makan. Karena suami ini pegel sama istrinya, sebel sama istrinya, jengkel sama istrinya. Karena istrinya melakukan kesalahan yang fatal menurut suami dan aturannya Allah Ta'ala, suaminya mengasih pelajaran. Begitu di meja makan, duduk di depan istrinya nyopo, "Monggo Mas didahar." Cuman diem tok, ya. Kemudian tambah asik main telepon, diajak ngomong diperenguti. Ya, kalau jawabannya bahasa Jawa tuh sengak. Indonesianya apa ya? Hah? Ketus ya. Oh, gak enak-enak sengak gitu ya. Ketus ya, jawabannya ketus. Makannya jadi enak enggak? Jadi enak enggak makannya? Enggak enak. Sambel paling pedes mesti ini penak buat orang yang doyan sambel, tambah rasanya pedes tenan gak enak gitu ya. Gak enak. Tahu kesukaannya yang biasanya tahu ini dimakan rasanya gak enak. Kenapa?
suami berhasil merusak suasana hati istri. Betul begitu? Nah kalau kita punya salah sama Allah Ta'ala terus Allah pegel sama kita, terus hidup kita di dunia mau enak gitu, orang mungkin. Hatimu digawe ruwet kabeh. Hati kita ini dibuat ruwet, gak enak sama Allah Ta'ala. Kamu gak akan merasakan enaknya hidup di dunia. Kamu punya salah sama saya, kamu minta maaf sama saya. Saya akan buat hidupmu gak enak. Masya Allah, ngerti-ngerti anak itu yang julrit. Oh ya, tahu-tahu, macam-macam itu nanti. Jadi hidup satu hari itu gak enak semua. Terus sambat, urip kok kayak gini, urip kok kayak gini. Orang sadar. Kalau katanya Ustaz itu, gitu ya, sadar. Itu bukan karena hidup gak enak. Kamu punya salah sama Allah tapi gak kroso. Punya salah sama Allah gak sadar. Punya salah sama Allah gak mau minta ampun, gak mau minta maaf. Nah kalau kita dandani ini, perbaiki ini, hidup itu enaknya luar biasa. Yakin. Bu, kok semua jadi terdiam kenapa ini? Merasa bersalah ya. Baguslah kalau merasa bersalah. Apalagi Ustaz ini merasa sangat bersalah. Karena di samping saya ngantuk. Capek baca sholawat banyak sendiri ya. Yasin, sholawat, gantian tugas ya. Gantian tugas. Ustaz, kalau mau ngambil kopi boleh loh ya. Buat kamu satu, buat saya satu boleh loh ya. Ya atau cara minta kopi kan bagus kan gitu ya. Ikhwani rahimakumullah. Ini biasa kan dari dulu nggak berubah toh. Mesti saya nggak dikasih kan, bener kan ya? Jamaahnya dapat minum, dapat roti. Ustadznya mana? Nggak ada. Sudah berapa puluh tahun nih begini terus, betul kan ya? Cek rekaman video saya yang 10 tahun yang lalu, ya begini nih. Gitu. Nggak berubah. Teman-teman saya itu, Habibnya Masya Allah, kuat ngelih gitu ya. Kuat lapar, kuat haus itu Habibnya Masya Allah. Jadi nggak perlu dibuatkan minum, nggak perlu. Pemirsa dimanapun Anda berada, ya selingan, masuk ngaji ini tegang terus. Karena ini babnya simple, enteng, tapi abot. Jadi kalau hati kita dibuat ruwet sama Allah Ta'ala, ya Allah wajar-wajar saja toh buat ruwet hati kita. Yang kita nyebelin, kita ini kan nyebelin, gaya, kakean pola, gak sadar. Apalagi kalau udah merasa sholatnya bagus, ngajinya bagus ya. Tapi nyebelin, golek duit kok angel ya. Aku sholat tak lakoni, ngaji tak lakoni. Tapi kok golek duit kok ngene iki lho mulai. Ya pamer sholat, pamer ngaji, ya. Terus was-was. Kira-kira bulan depan dapat rezeki enggak ya? Masya Allah. Kira-kira bulan depan tuh rezeki saya gampang atau susah ya? Kita ya rada angel ya. Masya Allah. Asyak fir rozik. Meragukan rezeki sama dengan meragukan yang memberi rezeki. Ngeri itu. Ya pegel tuh. Gini loh Bu, ini bab pegel ini kalau dicontohkan suami istri itu mesti masuk. Suamimu kerja dari pagi, siang, sore, malam. Ya, cari nafkah sungguh-sungguh. Terus pulang kerja dirimu ngomong begini, Pak, kira-kira tuh SPP-nya kebayar enggak Pak? Beras entek loh Pak, ini beras habis, ini duitnya ada apa enggak? Kira-kira suaminya pegel enggak? Pegel, mbok sing percaya mbak aku gitu kan ya. Percayalah sama aku ini berjuang mati-matian cari nafkah buat kalian. Oh no, SPP beres, beras beres. Percaya, udah tenang no pikirmu, ya, leren no hatimu, kan begitu. Nah Allah Subhanahu Wa Taala udah jamin bahwasanya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua dikasih sama Allah, dijamin rezekinya. Nah kita kok ragu, pegel. Kadang tuh yang ragu ya sholat, yang ragu tuh ya poso, yang ragu tuh ya ngaji, tapi hati ini bobrok. Hatinya nggak percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini parah, ini penyakit yang luar biasa.